Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sonia Cindy Amanik. Saya mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Kristen di Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Nah, kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai salah satu bentuk masalah sosial yang terjadi di dalam masyarakat, yaitu ketimpangan sosial. Pernahkah kalian melihat di daerah perkotaan terdapat perumahan-perumahan elit yang memiliki banyak sekali mobil serta motor-motor gede, yang dimana mobil dan motor-motor gede tersebut memiliki harga miliaran rupiah. Namun di sisi lain, kita juga pasti pernah melihat ada sekelompok masyarakat, jangankan untuk membeli kendaraan, mobil maupun motor-motor gede, untuk memenuhi kebutuhan hidup serta mencari makan pun mereka sangat sulit. Nah, kondisi kontradiktif inilah yang dinamakan ketimpangan sosial. Lalu, apakah itu ketimpangan sosial? Bagaimana bentuk-bentuk ketimpangan sosial? Faktor penyebab terjadinya ketimpangan sosial? Akibat dari ketimpangan sosial? Bahkan, bagaimana upaya untuk mengatasi ketimpangan sosial? Nah, kali ini kita akan bahas. Namun terlebih dahulu, di sini saya akan menyampaikan apa sih itu ketimpangan sosial? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ketimpangan diartikan sebagai suatu ketidakseimbangan, kesenjangan, ketidaksejajaran, bahkan terjadinya suatu perbedaan yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, menurut salah satu tokoh sosiologi klasik yaitu Karl Marx, mengatakan bahwa ketimpangan sosial merupakan pembedaan status sosial berdasarkan kepemilikan alat produksi maupun kepemilikan modal dengan ketidakkepemilikan modal. Nah, secara umum, ketimpangan sosial diartikan sebagai adanya ketidakseimbangan atau jarak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang disebabkan oleh adanya perbedaan pemasukan, status sosial, sumber daya, kekuasaan, maupun ekonomi. Nah, ketimpangan sosial ini merupakan salah satu dampak konkret dari perubahan sosial. Sebagai permasalahan sosial, ketimpangan sosial tidak hanya terjadi di negara berkembang seperti Indonesia, namun ketimpangan sosial juga sering terjadi di negara-negara maju. Lalu, bagaimana bentuk-bentuk ketimpangan sosial yang terjadi di Indonesia? Bentuk-bentuk ketimpangan sosial yang terjadi di Indonesia yaitu ketimpangan desa dan kota, yang kedua, ketimpangan kualitas sumber daya manusia, yang ketiga, ketimpangan akses pendidikan, dan yang keempat, ketimpangan distribusi ekonomi. Setelah kita mengetahui bagaimana bentuk-bentuk ketimpangan sosial yang terjadi di Indonesia, lalu apa sih faktor-faktor penyebab terjadinya ketimpangan sosial? Setidaknya ada dua yang menjadi faktor terjadinya ketimpangan sosial. Yang pertama, faktor struktural, yang kedua, faktor kultural. Faktor struktural ini sangat berkaitan erat dengan tata kelola yang merupakan kebijakan pemerintah dalam menangani masyarakat. Nah, yang kedua, faktor kultural, yang dimana kultural dalam hal ini berkaitan erat dengan nilai-nilai hidup yang dianut oleh suatu masyarakat. Dalam hal ini berkaitan dengan sifat atau karakter dari masyarakat tersebut dalam melaksanakan kehidupannya. Apakah ia malas atau rajin? Apakah ia ulet atau mudah menyerah? Apakah ia jujur atau mengandalkan segala cara? Apakah ia menerima apa adanya? Ataukah ia ikut berkompetisi ataupun bersaing dalam mencapai kehidupan atau kesejahteraan kehidupan? Oleh sebab itu, faktor budaya sangat penting dalam menumbuh kembangkan nilai-nilai produktif dalam mengatasi ketimpangan sosial. Nah, setelah itu, lalu apa sih akibat dari ketimpangan sosial bagi masyarakat? Yang pertama yaitu munculnya kriminalitas, yang kedua kemiskinan, yang ketiga kemerosotan moral. Nah, setelah kita mengetahui apa itu akibat-akibat dari ketimpangan sosial yang terjadi dalam masyarakat, lalu bagaimana upaya untuk mengatasi masalah ketimpangan sosial? Nah, upaya untuk mengatasi ketimpangan sosial diperlukan upaya dari berbagai kalangan, seperti pemerintah, sektor swasta, serta partisipasi dari masyarakat tersebut. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi ketimpangan sosial. Yang pertama ialah peningkatan kualitas penduduk.
kita sangat paham bahwa masyarakat Indonesia itu kompleks dan plural. Hal tersebut bisa menjadi salah satu faktor yang menimbulkan ketimpangan sosial. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya untuk peningkatan kualitas masyarakat, seperti meningkatkan kualitas pendidikan, memperbaiki layanan kesehatan medis maupun pelayanan terhadap masyarakat, serta melakukan pemberdayaan kelompok masyarakat. Nah, yang kedua ialah mobilitas sosial. Mobilitas adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lainnya. Hal ini bertujuan untuk mengendalikan jumlah kepadatan penduduk di suatu daerah. Sebab apabila di suatu daerah terdapat jumlah kepadatan penduduk yang tidak merata, maka akan menyebabkan pengangguran. Nah, yang terakhir, upaya dalam mengatasi ketimpangan sosial yaitu menciptakan peluang kerja. Saat ini Indonesia termasuk ke dalam salah satu negara dengan tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi. Nah, jika tidak diimbangi dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia, maka akan terjadi banyak pengangguran. Nah, sekian materi mengenai salah satu bentuk masalah sosial yang ada di dalam masyarakat, yaitu ketimpangan sosial. Bila banyak terdapat kata-kata yang salah dalam penyampaian materi, saya Sonia Cindi Amanik, mohon maaf. Terima kasih dan salam sejahtera bagi kita semua.